Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda. Pada kesempatan ini, saya Gus Sastario, praktisi di bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, akan sharing tentang bagaimana cara menyusun critical incident untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, agar dapat menunjukkan level kompetensi tertinggi yang benar-benar Anda miliki. Pada bagian ini akan dibahas proses dalam menyusun critical incident. Langkah pertama, tentu saja harus memahami terlebih dahulu indikator perilaku pada setiap level untuk masing-masing kompetensi manajerial dan sosial kultural. Bagaimana kita bisa menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang kita miliki kalau kita sendiri belum memahami indikator perilaku yang ada di masing-masing level dari kompetensi yang akan dinilai. Tingkat penguasaan atau level yang digunakan pada kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah menggunakan 5 tingkatan atau level. Dan masing-masing level terdiri dari 3 indikator perilaku. Indikator perilaku merupakan contoh perilaku untuk membantu memandu penilaian kompetensi. Dan tidak berarti daftar lengkap yang harus dipenuhi atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai checklist perilaku. Indikator perilaku ini sangat penting untuk dipahami karena setiap bukti atau eviden yang diperoleh dari penilaian kompetensi dicocokkan dengan indikator perilaku yang sesuai sehingga dapat ditetapkan level kompetensinya. Dengan memahami indikator perilaku untuk masing-masing level dari kompetensi-kompetensi yang akan dinilai, maka akan bisa mencari eviden atau bukti yang dapat menunjukkan level tertinggi dari kompetensi yang dinilai yang benar-benar Anda miliki. Untuk memahami indikator perilaku pada masing-masing level, yaitu untuk kompetensi manajerial yang terdiri dari kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Kemudian kompetensi sosial kultural, yaitu kompetensi perekat bangsa. Nanti kita akan bahas secara detail pada materi critical incident untuk masing-masing kompetensi. Kedua adalah memahami perintah atau pertanyaan dalam form critical incident tersebut. Perintah atau pertanyaan tersebut mau menggali kompetensi apa? Untuk bisa menentukan perintah atau pertanyaan tersebut mau menggali kompetensi apa, sudah tentu Anda harus terlebih dahulu memahami masing-masing kompetensi. Ada 2 jenis perintah atau pertanyaan yang biasanya digunakan dalam form critical incident, yaitu pertama, perintah atau pertanyaan terbuka. Hanya ada 1 perintah atau pertanyaan untuk masing-masing kompetensi. Kedua adalah perintah atau pertanyaan bertingkat. Ada beberapa perintah atau pertanyaan pada masing-masing kompetensi dengan mengacu pada level kompetensi. Pada jenis perintah atau pertanyaan bertingkat, biasanya ada 3 perintah atau pertanyaan untuk masing-masing kompetensi, yaitu perintah pertanyaan untuk 1 level di bawah kompetensi jabatannya, kemudian perintah atau pertanyaan untuk level standar kompetensi jabatannya, dan perintah pertanyaan untuk 1 level di atas standar kompetensi jabatannya. Setelah memahami kompetensi yang akan digali, langkah ketiga adalah membuat list kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir atau yang terkini yang terkait dengan kompetensi tersebut. Untuk memastikan apakah kejadian atau peristiwa tersebut terkait dengan kompetensi yang digali, lihat kembali definisi kompetensi tersebut. Review masing-masing kejadian atau peristiwa yang ada di list dengan mencocokkan terhadap indikator perilaku yang ada di masing-masing level, sehingga dapat diperkirakan level kompetensinya berapa. Hasil dari review kejadian atau peristiwa yang Anda lakukan atau alami, mungkin menemukan beberapa kejadian atau peristiwa yang menunjukkan indikator perilaku pada level tertinggi. Selanjutnya, keempat adalah pilih salah satu kejadian atau peristiwa yang menunjukkan indikator perilaku pada level tertinggi yang cukup lengkap, yaitu memenuhi STAR. Bila masih diperoleh lebih dari 1 kejadian atau peristiwa yang memiliki level tertinggi dan lengkap memenuhi STAR,
tetap pilih satu. Yang lainnya disimpan untuk diceritakan pada saat wawancara. Hal ini dilakukan saat critical incident menggunakan perintah atau pertanyaan terbuka. Apabila critical incident menggunakan perintah atau pertanyaan bertingkat, maka pilih kejadian atau peristiwa yang sesuai dengan perintah pertanyaan yang ada. Setelah menetapkan kejadian atau peristiwa yang akan dijadikan critical incident, selanjutnya langkah kelima adalah menguraikan kejadian tersebut dengan prinsip STAR. Situation, latar belakang kejadian atau peristiwa. Task, tugas posisi Anda pada saat kejadian atau peristiwa tersebut. Action, apa yang akan Anda lakukan? Result, apa atau bagaimana hasilnya? Atau mengikuti sub-sub perintah atau pertanyaan yang ada. Dan perlu juga untuk mencantumkan waktu kejadiannya. Ini untuk memastikan kejadiannya masih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Penting untuk diperhatikan, ceritakan kejadian atau peristiwa yang dipilih dengan menonjolkan indikator perilaku yang ditunjukkan. Jaga alur cerita dari kejadian yang dipilih dengan tetap fokus pada kompetensi yang terkait dan pada indikator perilaku yang ditunjukkan. Sering ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan kejadian atau peristiwa yang sama untuk beberapa perintah atau pertanyaan di critical incident? Pada prinsipnya boleh, meskipun kejadian atau peristiwanya sama, tentu saja uraiannya akan berbeda, karena kompetensinya juga berbeda. Saran saya maksimal hanya di 2 kompetensi. Kalau kebanyakan nanti dikira selama bekerja hanya itu saja yang dikerjakan. Karena kompetensi manajerial dan sosial kultural hanya terdiri dari 9 kompetensi, usahakan untuk menggunakan kejadian atau peristiwa yang berbeda-beda. Karena akan memperkaya eviden dan kemungkinan akan bisa saling menguatkan. Demikian sharing dari saya tentang proses penyusunan critical incident. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.